Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada? Oh, nggak dijawab salam saya? Oh, dijawab. Kedengarannya ribut mulu sama Senek kayaknya nih. Ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya. 3 perkara yang tidak diperbolehkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan pahala menjawab salam. Yang pertama adalah orang gila. Dan yang kedua adalah orang apa? Orang tuli. Ya, orang tuli. Yang pertama orang gila, tidak wajib menjawab salam. Begitu juga orang tuli. Dan yang ketiganya yaitu hewan seperti monyet, seperti anjing ya. Itu tidak wajib menjawab salam. Berarti yang tidak menjawab salam sama aja dengan bukan saya yang ngomong ya. Bukan gitu. Berarti yang tidak menjawab salam sama dengan orang tuli, orang yang tidak berakal yakni orang gila, dan yang tidak menjawab salam yakni monyet dan anjing dan para hewan yang lainnya. Tidak wajib menjawab salamnya. Karena Rasulullah SAW menyukai yang ganjil. Kita sama-sama lagi mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin. Wa angadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qarnadana labaika ya man dalana wa hadana. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi majma'il karim. Walhamdulillahilladzi fi hadhihi as-saha wa fi syahril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من الآيات إنه هو السميع البصير. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه أصلا. الحديث معناه والله أعلم بحقيقته المراد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berjuta kenikmatan-kenikmatan yang agung, kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh akal pikiran manusia.
Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan terhadap kita tidak bisa hitung dengan kecanggihan daripada kalkulator. Nikmat-nikmat yang agung yang Allah berikan terutama di antara lain yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehatul afiat. Sehingga alhamdulillah kita senantiasa bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sholawat bertangkaikan salam dan bermahkotkan rahmat. Tak lupa marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda yang agung, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut ajarannya, kepada keturunan-turunannya, sampailah kita selaku umatnya di akhirul zaman, yang insya Allah kita mengharap daripada syafaat beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak lain perkumpulan ini mengharap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak perkumpulan kita nanti bersama kekasih Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah berada di naungan bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Akhi bayil kiram yang sama-sama kita hormati dan insya Allah Allah muliakan guru kita, kesembuhan kita yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jaga beliau, berikan panjang umur, yakni Al-Mukarram Kiai Yana Gunawan Al-Kongsi yang masih dalam perjalanan dari Aceh menuju tempat kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, diberikan ketenangan, keberkahan, keindahan daripada duduk bersama kita di majlis yang mulia ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada dewan guru kita kesepuhan yakni Al-Ustaz Eman Sulaiman yang tadi telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada Sahibul Bait yang saya duduki tempatnya yakni Al-Ustaz Daris, sahabat saya juga yang beliau sedang pulang kampung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, berikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada guru saya, kesepuhan saya yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Syukur beserta tim hadrahnya, tim band taboknya dari Sampora. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, berikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan juga cuma Ustaz Yana berhalangan hadir, masih dalam perjalanan. Ini kata Pak Agus di WA ini juga. Saya nggak tahu nama-namanya. Jadi yang saya hormatin yang ditulis sama Pak Agus ya, cuma Ustaz Yana berhalangan hadir, masih dalam perjalanan dari Aceh. Oh masih ada katanya, RW kurang paham aneh. Itu rumah yang sekarang Ustaz duduki, kediaman Ustaz Daris. Ini harus saya baca semua atau enggak nih Pak Agus nih? Saya minta cuma yang dihormatin aja. Jadi saya baca aja semuanya. Mudah-mudahan dewan-dewan guru kita di Majlis Sa'adud Darain dan juga Majlis Hidayatul Muslimah, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan dewan guru kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik kita semuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga hadirin wal hadirat yang sama-sama Al-Fakir muliakan dan insyaallah Allah muliakan pula
segenap para kesepuhan, para ibu-ibu, para bapak-bapak yang pada malam hari ini hadir. Mudah-mudahan yang hadir di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala catat kebaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala hajat ibu dan bapak digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala penyakit yang kita miliki zahir wal batin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit pada malam hari ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Al-Fakir Adi Munanda, alhamdulillah senantiasa bisa hadir, bisa duduk di tempat yang mulia ini atas wasilah daripada Bapak RT Koko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik wal hidayah, berikan panjang umur, sehat afiah, berkah dunia wal akhirah, dan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin Pak Koko WA saya, Ustaz Adi ada waktu enggak kira-kira buat ngisi di Majlis Sa'adud Daroin? Insyaallah saya bisa, gitu ya. Dan juga kemarin bersama Pak Agus, PRT Koko datang ke bed Ana untuk silaturahim, mengundang Ana untuk senantiasa bisa hadir di majlis yang mulia ini. Dan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, alhamdulillah Al-Fakir bisa hadir di tempat yang mulia ini, bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjumpaan ini tidak hanya di dunia pun juga di akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pertama, Al-Fakir tahadus di nikmah. Sejak Al-Fakir menghadap di mimbar ini bersilaturahim kepada bapak dan ibu yang ada di Gang RW ini, Gang RT ini, mudah-mudahan silaturahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Tidak lain tidak bukan dengan adanya Majlis Sa'adud Daroin, yakni yang majlis jalannya 2 minggu sekali apa seminggu sekali nih? 2 minggu sekali, yang alhamdulillah yang namanya Sa'adud Daroin, yang artinya kebahagiaan dunia wal akhirah. Ya. Mudah-mudahan dengan nama Majlis Sa'adud Daroin ini kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan selalu di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan atas guru-guru kita yang ilmunya yang telah berikan kepada kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan untuk diri kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kita dari rumah untuk menghadiri majlis ini. Mudah-mudahan catatan tersebut akan menjadi saksi di yaumil qiyamah nanti atas kita berjalan di majlis mulia mencintai kecintaan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan Rajab, pas tanggal 12 Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiah untuk senantiasa bisa memenuhi atas 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala catat dalam hadis qudsinya, yakni yang berbunyi, ketika seorang hambaku melaksanakan kebaikan 1 kali di bulan yang suci di antara bulan yang 3, yakni bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, niscaya pahala pekerjaan kebagusan di bulan ini 1 kali kita melaksanakan kebagusan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 sampai 700 kali lipat daripadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang senantiasa selalu bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab yang penuh keberkahan ini, kita senantiasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah, memperbanyak ibadah di bulan yang penuh keberkahan ini. Karena Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah, di mana hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan kebaikan 1 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahalanya 10 sampai 700 kali lipat daripadanya. Terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala membangun
struktur alam semesta ini, setelah Allah Subhanahu wa taala membangun alam dunia ini, Allah menulis di arasnya rahmati tablugh ghadabi. Yang artinya apa? Rahmati tablugh ghadabi, kemurkaanku melebihi daripada kemuliaanku. Kata Allah Subhanahu wa taala apa dalam arasnya menulis? Kemurkaanku melebihi daripada kemuliaanku. Jadi apa? Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan pahala, melaksanakan kebaikan satu kali di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ketika kita melaksanakan dosa satu kali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya mencatat 1. Coba, ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali, Allah mencatat 1 kali dosa kita. Tapi ketika kita melaksanakan kebaikan 1 kali, Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 sampai bisa lebih 700 kali lipat daripadanya. Rahmati tablugh ghadabi. Gimana enggak baiknya Allah Subhanahu wa taala sama kita? Kita sebagai hambanya patut mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat paling kecil, kita bisa melihat. Allah memberikan mata kita sampai kita bisa berkedip. Coba kalau kita tidak bisa berkedip, naik motor gak pakai helm, gimana rasanya? Kelilipan, perih. Ya, ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan hal-hal yang baik, yakni mendengarkan sholawat, mendengarkan ayat suci Al-Quran. Pergunakan, itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendengar. Sampai-sampai para asatidz, para guru-guru yang sering kita dengar, pertama apa dalam kalimatnya? Tak lupa kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita semuanya. Di antara lain nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Itu nikmat yang paling agung. Nikmat yang terkecil adalah kita diberi mata, kita diberi telinga, diberi hidung. Nikmat gak bu, Pak? Diberi mata buat melihat keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Telinga mendengarkan daripada perkataan atau kalimat-kalimat yang bagus. Tapi kita jarang mensyukuri atas nikmat tersebut. Ketika kita bisa melihat, Masya Allah, kita punya istri cantik juga, Masya Allah, kita punya suami ganteng juga. Itu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melupakan atas syukur tersebut. Seberapa banyak kita melupakan daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita patut bersyukur. Makanya Rasulullah SAW memandangkan daripada hadisnya kepada setiap umatku, perbanyak berselawat kepadaku dan juga perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup 2 aja yang dipegang, Allah dan Rasulullah SAW. Ketika keduanya sudah kita pegang, niscaya di akhirat kelak kita mendapatkan keberkahan, kenikmatan yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW, innaka la'ala khuluqin adzim. Manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala kumandangkan kepada seluruh alam semesta. Diperjalankannya manusia yang mulia, yang diciptakan oleh Yang Maha Mulia, untuk melaksanakan perjalanan malam dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia. Dan setelah itu menuju kepada Sidratul Muntaha, bertemu dengan Zat yang Maha Mulia. Ini adalah suatu peristiwa penting yang mesti kita resapi, yakni Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, Isra wal Mi'raj, Mi'raj itu perjalanan malam, ya. Minal laili subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
Asra, berjalanan malam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Secara bahasa, Mi'raj itu adalah perjalanan malam, ya. Terus ada pemuda malam minggu jalan ngapel ke rumah ceweknya, itu juga Mi'raj. Misalkan bapak-bapak sama ibu-ibu berantem di rumah, ya, berantem di rumah, cekcok begini begitu, bapaknya suruh keluar, diusir sama istrinya, bawa gembolan pulang, mau ke rumah orang tuanya, ditanya sama orang, Pak mau kemana? Mau Mi'raj. Bisa kan begitu? Lebih etis lah, lebih etis dikit, jangan diusir sama istri, mau Mi'raj gitu. Jadi secara bahasa Mi'raj itu adalah perjalanan malam. Allah Subhanahu wa taala menjalankan manusia yang diciptakan manusia yang mulia, diperjalankan oleh zat yang maha mulia dari tempat yang mulia kepada tempat yang mulia dan berjumpa dengan zat yang maha mulia, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Illa liya'budun bisalati minallah. Allah menyuruh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menyampaikan kepada seluruh umatnya di muka bumi untuk menjalankan sholat. Jadi apa makna daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada hambanya, kepada makhluknya, kepada umatnya untuk senantiasa melaksanakan sholat. Kita semuanya sering sholat ya? Sering? Rajin sholatnya? Kalau saya mah jarang-jarang sholatnya. Ya. Kalau saya mah kadang-kadang belantang-belentong. Waktunya maghrib. Kita mah jam 7 duha, jam 8 nggak sholat. Ya, kalau saya mah belentang-belentong. Udah full seharian terus sholat, ya nggak ada waktunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Itu perkara yang lebih daripada wajib. Kalau wajib kita harus melaksanakan dapat pahala, tidak melaksanakan mendapat dosa. Itu wajib. Tapi ini lebih dari wajib, super wajib. Sholat itu bukan hukumnya wajib, tapi super wajib. Ya, super wajib. Allah memerintahkan langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik wal hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa sholat tepat waktu. Ya, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ini bapak-bapak suka berjamaah nggak di masjid nih? Suka nggak Pak? Yang suka-suka, yang enggak. Diwajibin semuanya. Sholat berjamaah di masjid. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah, zuhurnya berjamaah, subuhnya berjamaah, asarnya berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pun juga 27 pahala daripada kita semuanya. Belum tentu sholat di rumah kita nggak ada makmum, belum tentu kita mendapatkan pahala daripada sholat berjamaah tersebut. Apakah kita sudah khusyuk? Apakah bacaan kita sudah tartil, sudah jelas? Makanya kita ada masjid, imam sudah ditunjuk yang fasih daripada pembacaan suratnya, yang khusyuk daripada sholatnya. Ikut aja di masjid. Walaupun nggak bisa daripada bacaan sholat, ikutin imam. Berjamaah bersama imam, insya Allah kita kebagian daripada keberkahannya pun juga pahalanya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita nih suka melalaikan daripada ibadah sholat. Padahal itu perkara yang super wajib. Perkara yang super wajib. Maghrib kecapean, isya ketiduran. Kan ada tuh ibu-ibu suka dinasidin ya. Yang gimana tuh?
Bu, Bu nasibnya gimana teh Bu? Subuh, kesiangan, zuhur, apa? Gak tahu. Kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Allah, itu semuanya begitu. Jangan ya. Kan udah jelas di surat Al-Isra, Allah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad untuk menyampaikan sholat kepada umatnya, perkara yang lebih daripada wajib, super wajib. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdosa. Saya mau nanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak nih. Dalam waktu lima waktu tersebut, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, mana yang paling malas? Isya. Hah? Isya. Yang mana Bu? Pak? Subuh. Subuh paling malas. Isya. Yang kedua apa? Isya. Isya. Ngantuk ya? Yang ketiga apa? Yang ketiga ada nggak? Yang Allah saya tuh capek kabeh. Nggak sholat semuanya. Saya nanya, 5 sholat tersebut mana yang paling malas? Tadi katanya subuh malas, masih ngantuk. Terus isya, ya udah ngantuk. Terus maghrib capek, ya zuhur wayahnya bobok siang, boci ya. Terus asar lagi OTW ya, ibu-ibu jalan-jalan JJS, jalan-jalan sore. Terus kapan mau sholatnya kita? Ya. Tadi baterai udah 5 perkara loh. Waktu di Sidratil Muntaha Allah memerintahkan 50 rakaat. Coba kalau 50 rakaat. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita sebagai umatnya 50 rakaat dalam sehari. Coba gimana tuh? Pusing gak kita? Lagi kerja buru-buru, Allahu Akbar, sholat. Mau makan baru ke 1 suap, azan lagi, Allahu Akbar. Terus kapan mau makannya ini? Ya. Mau WC, mau berak, ada sholat lagi. Coba Allah memberikan keringanan kepada Nabi besar Muhammad karena Allah mengetahui kemampuan daripada umat baginda Nabi itu tidak sangat tinggi seperti itu. Jadi Allah berikan keringanan yang tadinya dari 50 turun sampai ke 5 waktu. Allah udah baik lebih baik gimana sih sama kita? Yang tadi kata saya Allah beri nikmat, kita beri mata, diberi telinga. Ini udah sholat perkara yang wajib. Yang tadinya 50 rakaat sampai turun menjadi 5 waktu. Nggak baik gimana Allah sama kita? Bahkan Allah kemurkaannya melebihi daripada kemuliaannya. Nggak baik gimana sama Allah sama kita? Kita sebagai hambanya kadang brengsek, nggak mau mengikuti daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal para khotib sering di hari Jumat beliau berbicara, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Apa yang namanya takwa? Apa yang namanya takwa, Pak? Bu? Takwa itu bukan bulu botak di bawah, bukan. Ya. Takwa itu perkara ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan harus kita laksanakan, dan juga larangannya harus kita laksanakan juga. Ketika kita menjadi diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mencapai daripada ketakwaan, perkara yang dilarang oleh Allah akan kita jauhi, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita jalankan. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, tidak lebih. Allah
Allah menciptakan kita untuk bertakwa, menjalankan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Begitu pula Allah menciptakan surga dan neraka. Tinggal kita pilih mau ke surga, mau ke neraka. Kata Allah, ketika kita ingin ke surga, laksanakan perintah Allah. Dan ketika kita ingin ke neraka, tinggalkan perintah Allah. Gampang. Allah memberi keringanan kepada kita semuanya. Urusan syariat itu gampang. Agama itu nggak ada yang menyusahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin menyusahkan kita semuanya. Bahasa Allah cuma illa liya'budun, hanya beribadah kepadaku, selebihnya terserah kalian. Melaksanakan daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu pula melaksanakan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dengan itu semua kita akan mendapatkan predikat daripada surgatul firdausil a'la yang Allah janjikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hanya begitu Allah menyuruh kepada hambanya untuk bertakwa, untuk mengikuti daripada Rasulullah SAW, tidak lebih. Tapi kan susah juga, Ustaz. Kita buat ibadah juga, setan kita banyak banget ini. Makanya adanya majlis ini untuk membuang kotoran-kotoran dalam hati kita, baik kotoran zahir maupun batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpilih kita nih, ibu-ibu, bapak-bapak di majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita qalbun salim, hati yang selamat, hati yang mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari para perkara yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara lain penyakit hati, yakni penyakit hasud, iri, dengki, udzub, takabur. Mudah-mudahan perkara tersebut jauh daripada hati kita semuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, khamsun yufattirunal amal, 5 perkara yang akan memutuskan amal-amalan kita. Oh, Ustaz tadi membahas tentang pahala, ya, membahas tadi tentang pahala. Sekarang perkara yang akan memutuskan amal-amalan kita di bulan Rajab ini. Khamsun yufattirunal amal, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadru bisyahwat. Yang pertama apa tadi? Al-kadhib. Apa itu kadhib? Ada yang tahu itu kadhib? Kadhib itu artinya berbohong. Ketika kita melaksanakan kadhib, berbohong, pada hari itulah amal-amalan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut dalam keseharian. Kita udah banyak beramal pada hari itu, ya, banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyantunin anak yatim, beribadah kepada Allah, melaksanakan daripada sunnah baginda Nabi. Tapi ketika kita berbohong satu kali, niscaya amal-amalan itu akan terputus semuanya, dihapus, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalannya. Hanya dengan perkara berbohong. Sering gak kita berbohong dalam keseharian kita? Ini hadis Nabi nih, kita harus amalkan. Al-kadhib, berbohong satu kali dalam sehari, amal-amalan kita dalam keseharian itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wal ghibah. Tahu artinya ghibah? Membicarakan keburukan orang lain. Ayo loh, siapa yang sering bergosip? Biasanya ibu-ibu, ya. Ghibah, membicarakan keburukan orang. Tuh, yang ketawa yang rasa itu. Ghibah, Bu. Ini perkara yang luar biasa yang akan memutuskan amal-amalan kita. Membicarakan keburukan orang lain dalam keseharian itu. Coba saya mau nanya ibu-ibu. Ibu-ibu kan sering ngerumpi nih pagi-pagi, kadang di depan tukang sayur oke, ngomongin kejelekan. Ya, yang ngerasa aja ini mah, ya, bergibah, membicarakan keburukan orang lain.
itu akan memutuskan amal-amalan kita. Si fulan, ibu itu mah begitu tuh biasa ibu-ibu bicarakan kejelekan orang lain. Perkara tersebut akan memutuskan amal-amalan kita dalam keseharian. Waliyahudillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada perkara bohong dan ghibah. Dan yang ketiga, wan namimah, mengadu domba. Siapa yang sering ngadu domba? Gak ada Pak Ustadz, gak ada dombanya juga. Bukan begitu. Namimah itu bukan ngadu domba. Ya, adu domba itu adanya di Garut. Di Mariga gak ada. Ya, namimah itu adu domba. Misalkan nih, ibu-ibu lagi ngerumpiin si Anu. Nah, ibu-ibu yang tadi ngerumpiin ketemu lagi sama yang diomonginnya tadi. Ngomongin lagi kejelekan yang tadi. Itu adalah salah satu adu domba namimah. Jadi ibu-ibu itu mengadu domba temannya kepada temannya yang lainnya. Itu akan memutuskan amal-amalan kita dalam keseharian, Ibu. Jangan ya, Bu ya. Bu, jangan ya. Janji. Berarti ya kalau janji ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang soleha ini Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat serta maghfirah. Amin. Wal yaminul kadzibah, dan yang keempat adalah suka memberikan janji palsu. Siapa yang beri janji palsu? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu sering nggak bapak-bapak memberikan janji palsu sama istrinya gitu? Sering. Janji kayak gimana, Bu? Banyak ya. Misalkan, Bunda, nanti sore kita ke pasar malam ya. Begitu ya? Iya begitu kira-kira. Bunda, nanti sore kita ke pasar malam ya. Kita naik orsel. Kita naik kora-kora. Ya. Tapi pada sore tersebut bapak-bapaknya sibuk. Sibuk apa? Sibuk mandiin burung. Itu adalah salah satu janji palsu, Pak. Wal yaminul kadzibah. Perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Bu, nanti kita tanggal anu setelah gajian kita ke ke pasar ya, ke London. Tahu London, Bu? London tahu nggak? Mega Silver situ, toko emas. Nanti kita ke situ ya, Bu ya. Iya, Pak, siap. Pada waktunya nggak jadi. Itu adalah janji palsu. Wal yaminul kadzibah. Perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu juga ibu-ibu ya, sering berbohong nggak? Janji palsu nggak sama suami? Sering nggak, Bu? Enggak. Bohong ibu mah. Ibu sering, malah ibu-ibu yang sering janji palsu. Ayah nanti ibu masakin ini ya. Tempe lagi. Ayah nanti pagi ibu masakin nasi goreng ya. Kagak dimasakin. Sono aja, pagi-pagi mah beli bubur no di perapatan depan masjid. Itu adalah salah satu janji palsu. Jangan kali-kali seperti itu lagi, Bu ya. Berikan kebaikan, kemesraan dalam rumah tangga kita. Insya Allah ketika keharmonisan dalam rumah tangga, rahmat 10 pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, pun juga 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala buka terhadap ibu-ibu yang memberikan keromantisan terhadap suaminya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan yang kelima terakhir, wan nadru bi syahwat. Melihat perkara dengan syahwat. Apa itu syahwat? Tahu syahwat? Syahwat itu perkara yang ada dalam tubuh seseorang yang dilihat oleh yang bukan mahramnya. Itu nadru bi syahwat, dan perkara tersebut akan memutuskan amal-amalan dalam keseharian kita. Waliyahudillah. Sekarang nggak aneh ya, dalam setiap perjalanan kita naik motor ataupun naik mobil selalu melihat perkara tersebut. Perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang syahwat. Ya, kadang-kadang kita nggak sengaja naik motor lihat perempuan. Ya, kalau naik motor, gimana sih naik motor perempuan? Ya,
ininya kemana-mana begitu. Iya ininya, tahu ininya. Nah ini aja pokoknya. Ya, wah jauh tuh. Jangan ketawa bu, benar. Saya lihat sendiri. Ya gimana di jalan? Ini sudah masuk era globalisasi, bukan globalisasi lagi, globalisasi ya. Oh di jalanan banyak yang rambutnya dipirang, perempuan pakai celana segini doang. Ya segini nih. Saya mau lihat dosa, nggak dilihat. Nggak dilihat barang bagus. Oh ya Allah, tapi istighfar lagi sama Allah benar. Itu ya Allah, ini zaman apa sih? Agak paham kok ada? Perempuan pakai cara begitu, rambut dimerahin, ya, diijoin, dibiruin, dikuningin, dikunyitin, dilajain. Udah ada lindas di situ. Ya, lama. Itu biar apa? Coba kita yang punya bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak remaja-remaji, jangan seperti itu. Ajarkan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenali daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan daripada akhlak budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang jadi bapak-bapak tersiksa bu, tersiksa lihatnya. Yang nggak tega tadi, ya nggak tega. Di samping nggak tega, apa pak? Ya si bapak ketawa. Ya perkara yang mengundang syahwat, wanadru bisyahwat. Ketika kita sekali memandang yang mengundang syahwat kepada diri kita, terhapuslah amal-amalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya itu, kadang dosa nadru bisyahwat tidak hanya bertemu di jalanan, bahkan syahwat tersebut sering kita bawa. Apa itu? Sering kita kantongin. HP, handphone, gadget. Di dalam gadget tersebut tidak hanya kebaikan yang ada, pun juga keburukan di dalam gadget tersebut ada. Boleh dicek deh. Ya. Dicek HP bapaknya. Lihat perkara tersebut ya. Banyak di situ. Facebook, Instagram. Ya, Inggris dikit bu. Facebook ya. Dipepes, lalu ditumbuk. Facebook. Iya Facebook itu. Instagram, TikTok. Biasa aja kali urusan. TikTok mah TikTok aja lu TikTok. Lebay amat tuh mulut. Ya. Jadi itu perkara yang mengundang syahwat banyak sekali di dalam gadget tersebut. Wallahu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya di dalam hadis kursinya, "Lau ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insyakum wa jinnakum kanu 'ala al-aqil qalbi wa hiya minkum majada fi syubibi mulki syai'a." Wahai hambaku, bila mana dari awal Nabi Adam yang makhluk aku buat sampai manusia akhir zaman yang terakhir aku bikin, semuanya beribadah kepadaku. Tidak ada yang tidak ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Semuanya beribadah. Baca Nabi Mulki Syekh. Itu semuanya tidak akan memenuhi, tidak akan memberikan kebaikan daripada kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya beribadah dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Dan itu tidak akan memberikan keuntungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, bila mana dari awal Nabi Adam sampai umat akhir zaman semuanya tidak beribadah kepadaku semuanya. Itu tidak akan mengurangi daripada kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah,
dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman semuanya tidak ada yang ibadah kepadaku, tapi tidak akan mengurangi daripada kemuliaannya Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya beribadah tidak akan memberikan keuntungan daripada kerajaan Allah. Semuanya tidak beribadah tidak akan merugikan daripada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus gimana tuh Ustaz? Kita ibadah gak nguntungin Allah, kita gak beribadah gak ngerugiin Allah. Tapi Allah mencatat dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins, yakni Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sholat, perintah Allah di Sidratul Muntaha kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, yakni menjalankan sholat. Wajib itu sholat. Tidak melaksanakan dosa. Yang tidak melaksanakan dosa. Maunya sholat gak? Enggak. Ketika suami ibu tidak sholat berarti suami ibu mau? Begitu pula istri tidak sholat, dosa gak? Ketika istri bapak tidak melaksanakan sholat berarti istri bapak mau? Bukan saya yang bilang, tapi emang monyet nggak sholat gitu. Ibu bapak mau disebut monyet? Nggak mau kan? Kita ini hamba Allah, hamba makhluk yang mulia, makhluk yang sempurna. Allah ciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk macam-macam. Jangan. Allah menata dalam syariatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu rapi. Kita mau beribadah seperti ini sudah Allah catat. Kita mau berdagang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah catat oleh salafun saleh. Kita mau berdandan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dalam syariatnya. Kita mau sholat tata caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicatat oleh salafun saleh. Apa yang kurang di dunia ini? Cukup kita menjalankannya dan mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang mau kita cari? Dunia hanya sementara. Dunia hanya sementara. Udah banyak para pendai-pendai yang sering kita jumpai sering bilang dunia itu hanya sementara. Yang penting bersihkan akhlak dan hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadisnya Allah menceritakan begini, ketika kita dalam keadaan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Pak, ketika kita sholat menghadap siapa niatnya? Kepada siapa? Kepada Allah. Ketika di dalam sholat, hadis qudsi mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita dalam sholat suka lupa ya, suka lupa dalam bacaannya, suka keinget keluar daripada perkara sholat, ingat yang tadi hilang, ingat kejadian yang tadi sebelum sholat, ya, ingat hutang, ingat semuanya. Ketika dalam keadaan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata apa? Wahai hambaku, perkara apa yang sehingga hatimu melenceng? Yang tadinya niat untuk sholat menghadap kepadaku, hatimu ternyata memempar daripada pandangan. Tuh teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Yang kedua, kadang kita sholat suka larang lirik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku yang Allah jadikan hambaku makhluk yang sempurna, perkara apa yang membuatmu berdiri menghadap, yang tadinya niat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mata ngelirik kanan ngelirik kiri? Apakah ada yang mulia selain diriku sehingga pandanganmu ke kanan ke kiri tidak terfokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang membuatmu seperti itu, wahai hambaku? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiganya, wahai hambaku, perkara apa ketika hatimu membelot dalam sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun juga kita tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah? Jika kalian tidak mengharapkan daripada
keberkahan daripadamu hanya ingin melaksanakan sholat, jungkol, sujud, ruku, niat, tapi tidak menghadap khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma, kata Allah. Kalau kalian ingin seperti itu, cari Tuhan yang lain. Allah. Berapa kali kita tidak khusyuk dalam sholat? Berapa kali hati kita keluar daripada sholat? Berapa kali mata kita jelalatan, lihat tengok kanan, tengok kiri, tidak fokus ke depan, seolah-olah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sudah berapa kali kita seperti itu? Sampai-sampai Allah bilang seperti itu, ketika kalian menghadap sholat kepadaku, hati kalian membelot daripada sholat, mata kalian jelalatan ke kanan ke kiri, mending cari Tuhan yang lain. Mau kita cari Tuhan yang lain? Mau nggak? Nggak mau. Makanya perbaiki sholat kita. Pesan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat, untuk menyempurnakan sholat. Begitu pula mengikuti daripada gerakan sholat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam setiap minggunya guru-guru kita mengajar kepada kita semuanya tata cara dalam sholat, tata cara dalam berwudu, tata cara dalam mengikuti akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan guru kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya untuk senantiasa istiqomah dalam mendidik kita semuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua poin tadi ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya melaksanakan sholat. Tidak banyak di dalam munajat itu peristiwa penting, hanya suruh melaksanakan sholat. Yang kedua tadi, perkara yang akan memutuskan amal-amal kita dalam keseharian. Khamsun yufatirul amalu shalih. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadhr bisyahwat. 5 perkara yang akan memutuskan amal-amalan kita. Al-kadhib berbohong, wal ghibah apa tadi? Ghibah. Ngomongin orang ya. Wan namimah mengadu domba. Wal yaminul kadhibah janji palsu. Wan nadhru bisyahwat melihat perkara dengan syahwat. 5 perkara itu hati-hati. Kita banyak beramal dalam keseharian, tapi melaksanakan 5 perkara tersebut gak ada amal-amalan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan umat oleh Rasulullah SAW sebagai hamba Allah yang selalu bertakwa, untuk selalu bersyukur, diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kaki untuk berjalan ke majelis mulia ini, diberikan mata untuk senantiasa melihat daripada kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya, pun juga diberikan telinga untuk mendengar daripada perkara-perkara yang baik, mendengar daripada lantunan ayat suci Al-Qur'an, mendengar daripada lantunan qasidah-qasidah yang alhamdulillah yang telah dibacakan tadi oleh guru kita Al-Ustaz Syukur. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut seperti halnya hadis yang saya tadi bacakan, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi daripada 10 rahmat daripada orang tersebut yang berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali aja melaksanakan selawat, 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 1 kali. Ya, makanya semalas-malasnya umat Nabi bersolawat itu 300 dalam sehari. Semalas-malasnya itu 300. Apalagi yang kurang dari 300. Yang 300 saja paling malas, apalagi yang kurang dari 300. Yang lebih parah lagi, gak pernah bersolawat. Na'udzubillah min dzalik. Banyakin bersolawat, Bu, Pak. 1 solawat dibalas 10 rahmat, 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah tadi kita bersama tim band Tabok ini ya, saya syukur pimpinannya, alhamdulillah kita udah sholawatan berapa puluh rahmat, berapa ribu rahmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Tidak hanya turun dalam diri kita,
dzurriyyatunia, juga kepada keturunan-keturunan kita, kepada orang tua kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ditanya, siapa umatku yang bersalawat kepadaku? Lalu malaikat menjawab, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, ya Rasulullah, si fulan bin fulan. Disebut binnya, orang tua kita yang meninggal disebut. Beliau juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat. Soalnya sholawat ibadah yang tidak diharuskan untuk berwudu, gampang. Ustaz, saya mau riak, mau sholawatan, mau depan orang di tengah-tengah, mau gak apa-apa. Dapat pahala, dapat kebaikan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gengsi. Ustaz, saya suaranya jelek, dalam hati gak apa-apa. Ustaz, saya gak ada waktu buat ikut ibu-ibu taklim. Gak apa-apa, sambil masak, sambil nyuci, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Gak bisa ngadanya Ustaz, gak bisa. Saya taunya lagu pop doang, lagu pop. Ada tuh lagu Cindai, ini tahu Cindai? Yang Cindai tahu nggak? Yang Cindailah mana? Tahu? Lagu siapa bu? Tuh tahu situ Nurhalijah katanya. Ya, diganti nggak apa-apa. Ya Rasulullah, salamun alaik. يا رفيع شاني ودراجي أدفت يدي رد العالمي يا أهيل الجود والكرم. Enak gak bu? Gak apa-apa. Salawat dimanapun, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan perkumpulan ini tidak lain tidak bukan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan ini kita senantiasa segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa, terkhusus kepada agamanya Rasulullah, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wa akramal akramin Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarafa wa karama wa wajada wa adhama radhiyallahu ta'ala anhu bi tayyibin tahirin wa sabil akramin al muhtadin wa azwajit tahiratil ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi syiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan mau ke hati, nggak ke hati,